Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anda, Debira, Marlan, Mas Sadila, dan Maulana akan mempresentasikan alkali tanah golongan 2A. Kelimpahan unsur. Unsur pada golongan 2A atau golongan alkali tanah terdiri dari unsur berium atau Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sn, barium atau Ba, dan radium atau Ra. Unsur golongan alkali merupakan unsur yang secara umum memiliki sifat basa dan dapat ditemukan di alam yang dalam bentuk mineral tanah. Oleh karena sifat basa dan keberadaannya dalam mineral tanah, maka golongan 2 ini lebih dikenal dengan golongan alkali tanah. Berikut gambar unsur-unsur golongan alkali tanah. Unsur-unsur golongan alkali tanah di alam dapat ditemukan dalam bentuk senyawa atau lebih spesifiknya dalam bentuk mineral tanah. Sebagai contoh, magnesium dan kalsium ditemukan di alam dalam bentuk batuan silikat dan aluminosilikat berupa kationiknya. Kation-kation yang terdapat dalam silikat atau memiliki sifat mudah larut dalam air. Karena mudah larut dalam air, maka kation-kation silikat akan mudah terbawa oleh air hujan sampai akhirnya bermuara di laut. Hal inilah yang menyebabkan ion-ion Ca2+ dan Mg2+ banyak ditemukan di laut. Ion-ion tersebut banyak ditemukan di laut pada kulit kerang dalam bentuk senyawa kalsium karbonat atau CaCO3. Lebih lanjut, kulit kerang ini akan terakumulasi bersama hewan laut lainnya yang sudah mati yang selanjutnya akan membentuk deposit batu kapur. Sementara itu, unsur berilium terdapat dalam mineral utama berupa beril dengan rumus kimia Be3Al2 atau SiO36. Selain itu, berilium juga dapat ditemukan pada mutiara jenis aquamarine yang memiliki warna biru terang dan jenis emerald yang memiliki warna hijau tua. Strontium atau Sr di alam terdapat dalam bentuk mineral celestit dengan rumus kimia SrSO4 dan mineral strontianat dengan rumus kimia SrCO3. Kelimpahan unsur lain golongan alkali tanah barium ditemukan di alam yang dalam bentuk mineral barin dengan rumus kimia BaSO4 dan mineral iterit dengan rumus kimia BaCO3. Unsur terakhir pada golongan alkali tanah yaitu radium. Unsur ini memiliki sifat radioaktif sehingga terdapat di alam dalam jumlah kecil pada biji uranium. Selanjutnya akan dibacakan oleh sifat fisika golongan alkali tanah. Unsur golongan alkali tanah semuanya berbentuk padat atau logam yang memiliki sifat relatif lunak, namun lebih keras daripada unsur-unsur golongan alkali. Untuk tingkat kekerasannya sendiri berkurang dari Ga sampai Na. Hal tersebut dikarenakan kekuatan ikatan antar atomnya semakin berkurang dari Be sampai Na. Berkurangnya kekuatan ikatan antar atom ini sebagai jarak antar atom logam alkali tanah semakin bertambah seiring bertambahnya nomor atom dari Be ke Na. Untuk warna dari logam alkali tanah secara umum memiliki warna merah, kecuali logam berilium yang memiliki warna abu. Dan untuk sifat fisika lainnya adalah titik parah dan titik titik yang ada pada logam alkali tanah memiliki penurunan dari Be ke Na sampai akibat dari adanya jari-jari atom yang bertambah panjang. Sifat kimia golongan alkali tanah. Untuk kereaktifan logam alkali tanah adalah seperti ini. Logam alkali tanah memiliki kereaktifan semakin besar dari Be ke Ba jika dibandingkan Be termasuk unsur yang kurang reaktif. Be merupakan unsur alkali tanah yang tidak bisa bereaksi dengan air. Sementara itu, Mg bereaksi namun lambat. Untuk Ca, Sr, dan Ba sangat mudah bereaksi dengan air. Yang ketiga adalah logam alkali tanah sangat mudah bereaksi dengan halogen unsur golongan kecuali Be. Reaksi Be dengan halogen akan membentuk ikatan halide. Sementara itu unsur alkali tanah lainnya Mg, Ca, Sr, Ba bereaksi dengan halogen membentuk ikatan ini.
Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen akan membentuk senyawa oksigen. Tambahkan dengan oksigen lebih, dia akan membentuk senyawa peroksida atau BPA. Saat berada di udara, reaksi pembakaran magnesium dengan oksigen terlumpu akan menghasilkan magnesium nitrida. Nah, magnesium nitrida ini bisa berubah menjadi amonia jika direaksikan dengan air. Yang terakhir, sama seperti logam alkali tanah juga memiliki warna nyala. Warna nyala Be dan Mg akan terlihat pada spektrum. Ada tahu tekniknya siapa? Untuk unsur CaSS siapa? Kosta, tapi nggak masuk. Presentasinya kalian. Ini lagi rekaman, Kak. Dan dia akan memberikan warna nyala berturut-turut hingga merah ungu dan kuning kehijauan. Proses pembuatan senyawa logam alkali tanah, ekstraksi dari metode reduksi. Sumber utama Be adalah beril. Beril dipanaskan pada suhu 700 Celcius derajat dengan Na2 6 untuk menghasilkan Be2. Selanjutnya direduksi untuk menghasilkan Be. Metode elektrolisis. Be dapat diekstraksi dari lelehan NaCl2 yang telah ditambah NaCl. Lalu penambahan NaCl dikarenakan NaCl2 tidak dapat menghasilkan listrik dengan baik. Reaksinya adalah berikut. Ya, magnesium atau Mg. Metode elektrolisis magnesium. Sumber utama logam Mg adalah air laut. Mg dan air laut diperoleh dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Selanjutnya MgO2 direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Mg dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan MgCl2 sebagai berikut. Metode reduksi magnesium atau disebut juga proses kalsinasi. Sumber Mg lainnya adalah bromine atau MgCa CO3 untuk membuat bromine dipanaskan sehingga terbentuk MgO CaO. Lalu MgO CaO dipanaskan dengan presi untuk menghasilkan Mg. 3. Kalsium atau Ca. Metode elektrolisis logam kalsium. Sumber utama logam kalsium adalah batu kapur atau CaCO2. CaCO3 direaksikan dengan HCl yang dibentuk CaCl2. Ca dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan CaCl2 dibentuk. CaCl2 juga dapat diperoleh sebagai produk samping dari pembuatan Na2CO3 dengan proses Hoffman. Metode reduksi logam kalsium. Logam Ca juga dapat dihasilkan dari reduksi CaCO oleh Al untuk reduksi CaCO2 oleh Ca. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Adi. Ada juga strontium atau ester. Metode elektrolisis strontium. Sumber utamanya adalah strontium sulfat. Senyawa ini diproses menjadi strontium klorid. Sr dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan SrCl2 sebagai berikut. Selanjutnya ada barium atau Ba. Metode elektrolisis barium. Sumber utama barium adalah barium sulfat. Senyawa ini diproses menjadi barium klorida. Ba dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan barium klorida sebagai berikut. Ada juga metode reduksi barium. Logam barium juga dapat diperoleh dengan reduksi barium oksida oleh Al dengan reaksi sebagai berikut. Yang ketiga ada radium atau emas. Metode elektrolisis radium. Logam radium diperoleh dari elektrolisis lelehan radium klorida sebagai berikut.
Di sini digunakan katode Hb yang memberikan senyawa radium amalgam. Logam radium kemudian dibesarkan dan dipakai dengan destilasi. Jenis penggunaan alkali tanah dalam kehidupan. Yang pertama, unsur berilium atau Be digunakan sebagai bahan pembuatan kaca teleskop luar angkasa James Webb. Berilium dipilih karena bersifat kuat dan bersinar. Yang kedua, unsur magnesium. Magnesium hidroksida dijadikan sebagai otorma. Yang ketiga, magnesium dijadikan sebagai bahan untuk membuat alloy paduan logam bersama aluminium, yaitu air. Yang keempat, kalsium atau Ca digunakan sebagai penginterupsi logam dari oksidanya. Yang kelima, garam radium digunakan untuk terapi. Yang keenam, transium sebagai senyawa karbonat biasa digunakan dalam pembuatan kaca televisi berwarna dan komputer. Yang terakhir, BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap zat X meskipun beracun. Selanjutnya, dampak negatif alkali tanah. Yang pertama, berilium. Berilium sangat berbahaya jika terhirup keefektifannya tergantung kepada kandungan yang dipaparkan dan jangka waktu pemaparannya. Jika kandungan berilium di udara sangat tinggi, lebih dari 100 per meter kubik, keadaan aku dapat terjadi. Keadaan ini menyerupai pneumonia dan disebut penyakit berilium akut. Yang selanjutnya itu magnesium. Dampak yang muncul apabila kadar magnesium berlebih pada tubuh adalah mual, muntah, tekanan darah rendah, dan tampak tidak lazim, sakit kepala, diare, gangguan pada sistem saraf, lemah otot, gangguan pada pernapasan, detak jantung yang tidak beraturan dan lesu. Yang ketiga, kalsium. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan lesu, banyak keringat, gelisah, sesak napas, menurunnya daya tahan tubuh, kurang nafsu makan, sembelit, berat-berat, insomnia, kram, dan lain sebagainya. Selanjutnya, strontium radioaktif dapat menyebabkan gangguan berbagai tulang dan penyakit termasuk kanker tulang. Selanjutnya, barium dapat bersifat toksik apabila barium larut dalam air. Dalam dosis rendah dapat menstimulasi dan mengganggu kerja otot, serta pada dosis yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja saraf pusat, sistem imun, dan alat gisel. Selanjutnya, yang terakhir yaitu radium. Cacat tubuh bisa dialami oleh seorang yang sering terpapar radium, seperti kerusakan gigi, tulang rahang copot, tulang mudah patah tulang hingga kematian. Ya, apakah ada pertanyaan? Ya, Pak. Itu kan ini ada dampak negatifnya ya? Ada dampak negatifnya dari kena alkali tanah. Wah, itu yang orang yang kena dampak itu langsung kena zatnya, pas zatnya itu diolah dulu baru kena. Ya, baik, saya menjawab pertanyaan Nadif. Ya kan tadi tanya kalau misalnya zat dari unsur alkali tanah itu kalau misalnya terkena seseorang itu langsung terpapar atau diolah dulu kan? Nah itu tergantung dari sifat unsur tersebut. Contoh berilium itu kayak diolah dulu. Jadi kan nggak mungkin langsung terpapar, kayak ada gejala yang mati. Terus selanjutnya itu kayak magnesium itu dialami dengan proses juga. Karena nggak langsung tiba-tiba langsung sakit kepala, mungkin ada efek samping lain dan lain sebagainya. Dan untuk radium kayaknya langsung. Bukan gitu, maksudnya kayak magnesiumnya itu diolah dulu. Maksudnya orang yang kena ini langsung kena zat magnesiumnya, atau magnesiumnya ini diolah dulu baru langsung kena. Kira ya gitu. Itu gimana? Itu intinya bereaksi atau itu hasil ya ada bekerja dulu di dalam Ya, secara kalsium kan bisa dibikin susu dulu tuh. Ya itu orang yang kebanyakan kalsium itu gara-gara minum susu apa? Ada kalsiumnya gitu.